Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk mengkaji dan mempelajari seputar hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu perkataan yang lebih mulia dan hebat setelah kalamullah melainkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kalamullah Al-Quran jelas, Allah sebutkan di dalam ayatnya, wa man asdaq minallahi qila, wa man asdaq minallahi haditha. Apakah ada ucapan yang lebih jujur daripada kalam Allah? Jawabannya tidak ada. Dan tingkat ucapan atau kalam yang kedua setelah kalamullah adalah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada sebagian daripada ulama ahli hadis belum mengatakan siapa orangnya yang di rumahnya ada kitab hadis ka'anna fi baitihi nabiyyun yatakallam, dianggap seperti di rumahnya ada satu nabi atau Nabi Muhammad bisa berbicara. Maka daripada itu para sahabat begitu mulia dan tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka digelari radhiyallahu an. Allah ridha kepada para sahabat. Ya, sehingga kenapa? Karena mereka adalah orang yang pertama kali mendengar hadis Nabi Muhammad SAW dan dihafal. Mendengar dan dihafal. Kalau kita kira-kira mendengar hafal enggak? Anda bayangkan jadi sahabat ya apa kira-kira? Belum lagi ayatnya Allah yang turun. Sehingga berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW, maka disebutkan mereka para sahabat adalah orang yang semangat memburu hadis Nabi Muhammad SAW. Kalaupun seandainya mereka harus bekerja di pasar, maka mereka mengatakan, kamu yang berangkat, saya yang ada di pasar untuk cari rezeki. Sementara kebutuhan kamu, keluarga kamu, anak istri kamu, saya yang cukupi. Asal setelah kamu berangkat ke majelisnya Nabi, gabung di dalam tempat ilmunya Nabi, mendengar daripada sabda dan hadis Nabi, sampaikan kepada saya. Ini mereka. Bahkan yang kecil, daripada para sahabat-sahabat kecil, mereka mengadakan satu kerjasama. Kalau seandainya mereka harus ada di belakang, kadang-kadang ketika Nabi mempraktekkan sesuatu nggak kelihatan, mereka berpanggul-panggulan. Yang di atas dipanggul untuk melihat terhadap satu contoh yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang melihat memberi informasi yang menggendongnya. Kata mereka para sahabat. Sampai Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau pernah berjalan dari Madinah menuju Mesir
Perjalanan saat itu tidak pakai mobil, Pak. Butuh 1 bulan. Untuk apa? Hanya untuk mendengar 1 hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan 1 bulan dari Madinah menuju Mesir hanya kepengen mendengarkan 1 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata mereka. Hafalan mereka kuat, padahal mereka berkeluarga, padahal mereka harus bekerja, padahal mereka harus mencari ekonomi, padahal mereka kadang-kadang diajak perang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Mereka mampu menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga maka daripada itu, hadis ini awal mulanya ada sebagian ulama mau mencatat, ditentang. Jangan dicatat. Kami mencari dengan mendengar dan menghafal, jangan dicatat. Nanti orang sehingga apa? Lemah untuk menghafal. Ditentang. Kenapa? Karena nggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena dulu kami mendengar, iya, mendengar dan kami menghafal. Ini keistimewaan daripada mereka. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kenapa Allah mengangkat para sahabat? Allah meninggikan para sahabat. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan telinga mereka untuk mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Allah telah memuliakan mata mereka melihat 1 praktek yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah hadis muncul daripada ucapan Nabi atau praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Jadi mereka memuliakan mata dan telinga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kalau kepingin kita menyusul kemuliaan para sahabat Nabi, hendaknya kita semangat dan gemar untuk mendengarkan pengajian hadis Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam hari ini kita mengadakan pembukaan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin istiqomah. Amin Allahumma. Istiqomah nopo itu tak? Apa geratakan? Semangat awal ya. Nanti hilang. Jangan. Bismillah. Kita hanya ingin memuliakan mata dan telinga untuk hadis Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Riyadhus Shalihin, karya seorang ulama besar, Al-Imam Nawawi. Perhatikan, beliau ulama yang umurnya nggak terlalu panjang, tapi Allah menganugerahi kepada beliau ilmu yang begitu tinggi. Karangan beliau begitu banyak. Ada Riyadhus Shalihin, ada hadis Arba'in Nawawi, ada kitab dalam masalah fikih itu, ada kitab dalam masalah fikih, apa itu yang terkenal ini. Bahkan ada sebagian ulama min ahlil kasfi. Apa ahlul kasfi itu? Allah telah bersihkan hatinya daripada sifat sombong, daripada riya, daripada ujub, daripada penyakit-penyakit hati, yang semuanya itu bisa merusak daripada amal kita. Ya, dia masuk kepada salah satu daerah, melihat ada perpustakaan, keluarkan cahaya. Ternyata cahaya itu muncul daripada beberapa kitab, dari beberapa kitab, sehingga dikatakan sama yang punya rumah, maaf ya Syekh, mana kitab yang Anda anggap cahaya yang paling banyak? Diisyarai itu diambil, itu diambil, itu diambil. Ternyata setelah terkumpul adalah karangan Al-Imam Nawawi, seorang ulama besar, seorang yang luar biasa. Sampai disebutkan oleh para ulama, beliau masuk kepada maqam Al-Qutbiyah, pemimpin para wali di zamannya, Al-Imam Nawawi. Alhasil, kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang berkah, kitab yang luar biasa, kumpulan tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang pertama kita masuk tentang bab al-ikhlas wa ihdharun niyah. Masalah ikhlas. Ikhlas ini penting sebagai dasar utama dari seluruh ibadah kita. Kalau tidak ada ikhlas, ibadah perjuangan kita nggak dapat apa-apa kita. Ya, nggak dapat apa-apa.
Seperti halnya Anda nabung salah alamat. Anda beli pulsa, nyodorkan nomornya orang lain. Kemana kira-kira? Gak masuk kepada HP kita. Anda punya rekening, Anda sodorkan adalah nomor rekeningnya orang lain. Selama 10 tahun kita menabung, dapat 1 miliar, kita masukkan rekening, keliru nomornya, masuk kepada orang lain. Hakata ibadah yang tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu tidak akan bisa kita petik pahalanya. Oleh karenanya Allah katakan dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Allah tidak memerintahkan kepada kita beribadah kepada Allah kecuali murni, mukhlis, murnikan dalam tujuan kamu. Bukan manusia, bukan pujian, bukan harta, bukan kedudukan, bukan target-target daripada materi, tapi apa? Murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Laudina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kita murnikan. Jangan ada tendensi yang lain, jangan ada tujuan yang lain. Maka kalau Anda lihat di dalam keterangan yang lain nanti, tahukah Anda, kita membicarakan tentang neraka, siksa yang terkecil adalah orang dipakaikan kepadanya sandal, kepalanya mendidih. Di siksa terkecil. Dan ada 3 orang. Awwaluman yusa'ar fihi an-nar. 3 orang ini menjadi sebab pertama kali neraka Allah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Al-alim, orang berilmu. Orang berilmu. Wasyahid, orang yang mati syahid. Wal jawad, orang yang dermawan. Kenapa demikian? Karena dia mengajar ilmu liyura bihanas, supaya dia riak, supaya dia bisa dia anggap tinggi, dipatuhi ucapannya, bukan Allah lagi. Yang mati syahid, yang berperang, mungkin terpenggal kepalanya, tercincang daripada tubuhnya, terpotong daripada tangan dan kakinya, terkelupas daripada kulitnya, berceceran daripada darahnya, tapi apa? Supaya dikenal sebagai pemberani. Waliyadzubillah min. Mungkin seorang yang dermawan, maka dikatakan 3 orang ini ternyata apa? Pertama kali masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan, ya Allah, bukankah saya dengan ilmu saya sebar-sebar? Apa kata Allah? Bukankah kamu menyebar ilmu bukan untuk mencari ridha aku, bukan murni kepada aku Allah, tapi supaya kamu dikenal, dianggap alim, dituakan, dan seterusnya dan seterusnya. Waliyadzubillah min. Makanya Islam mengajarkan kepada kita apa? Ala lillahi dinul khalis. Ingat, Islam ini, Allah ini punya agama yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk jadi orang murni. Makanya disebutkan dari dunia ini, ketika kita ibadah dengan ikhlas, naik ke atas kepada Allah, maka tidak ada perkara dari dunia yang naik ke atas yang paling hebat daripada ikhlas. Murnikan niat, jangan ada tendensi. Sehingga Allah katakan apa? Wa man ya'mal wa man yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa man yarju liqa'a rabbih, wa man siapa orangnya yarju, dia berharap liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, faly'amal 'amalan salihan, hendaknya beramal saleh, wa la yusyrik, jangan menyekutukan di dalam tujuan amal soleh Anda ahadan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan Allah. Sudah, tugas kita sebenarnya apa? Beramal untuk Allah, menyampaikan ilmu untuk Allah. Kita membangun daripada masjid, berdakwah, mensiarkan Islam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pujian, bukan tendensi daripada manusia yang lain, bukan harapan. Waliyadzubillah min. Makanya la yanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalu at-taqwa minkum. Anda berkorban. Anda apa? Berkorban. Keluarkan daging, keluarkan kambing, keluarkan sapi. Allah tidak mencari dagingnya. Allah tidak mencari daripada darahnya. Allah tidak mencari daripada zahirnya. Allah yang dicari apa niatan kamu di dalam itu berkorban. At-taqwallah, murni kepada Allah.
murni untuk Allah, murni untuk kita. Ini ibadah yang dicari bukan dagingnya, bukan apa-apa, tapi murni daripada niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah. Jangan dipikir, Pak, manusia mungkin bisa tertipu dengan badan kita, Pak. Manusia bisa tertipu dengan lisan kita. Kita mengatakan saya berdakwah tidak ada tujuan kecuali Allah, itu lisan Anda. Saya mensiarkan agama tidak ada tujuan kecuali Allah, itu lisan Anda. Saya ibadah murni Allah, itu lisan Anda. Tapi apa yang mendorong, membuat kamu menjadi semangat apa? Apakah benar-benar Allah? Apakah Anda benar-benar terbangkit, terpanggil karena melihat agama udah mulai dilupakan? Atau waliyadzubillah min dzalik, Anda punya rencana, setelah ini saya jadi ini, mari ngonong ini, mari ngonong ini. Setelah jadi pemimpin ormas misalkan, dong-donganin apa? Calon partai ya. Ada tendensi kadang-kadang, ada tujuan kadang-kadang. Jangan, hindarkan itu semuanya sudah. Yang penting kamu ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita ini nggak bisa menipu Allah. Kita nggak bisa menipu Allah. Wa ma ya'zubu an rabbika. Tidak bisa kita menipu Allah. Setiap apa yang kita lakukan nggak bisa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ma akhfa. Allah itu tahu kok tipuan daripada kita. Mungkin mata ini bisa menipu orang. Kita ngelirik orang, pura-pura mandangnya ke depan. Iya enggak? Hah? Kita sedang diperhatikan sama orang, ternyata apa? Kalau kita lihat orangnya nggak memperhatikan sama kita, ternyata memperhatikan sama kita. Bisa kita menipu, tapi Allah nggak bisa. Yang ada dalam hati kamu nggak bisa ditipu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa semoga Allah berikan kepada kita, menuntun kepada kita menjadi orang-orang yang mukhlisin. Amin Allahumma. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Amirul Mu'minin Abi Hafiz Umar ibn al-Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurz bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Ulay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih muttafaqun ala sihhatih. Wa rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushir an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladzina huma ashahul kutub al-musannafah. Hadis yang pertama riwayat daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kita tahu Sayyidina Umar sahabat Nabi yang ketika itu Nabi mengatakan ma salaka Umar fajj illa salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar itu kalau udah masuk kepada satu gang, jalan di satu gang, setan pasti milih gang yang lain, nggak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Beliau dikenal dengan Al-Faruq, ya, pemisah antara hak wal batin. Ketika Sayyidina Umar awal masuk Islam, Makkah langsung goncang. Penduduk langit merasa bahagia. Para sahabat bertakbir. Setelah itu apa? Islam begitu cepat bertambah dengan keislaman Sayyidina Umar. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izza al-Islam bi ahadi Umarain, Amr ibn Hisham atau Umar ibn Khattab atau kama qala. Ya Allah, angkat ya Allah. Tolong ya Allah. Muliakan ya Allah, dukung ya Allah kemuliaan Islam dengan salah satu daripada Umar. Siapa? Amr ibn Hisham, Abu Jahal, atau Umar ibn Khattab. Ternyata doa mengenai kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika Sayyidina Umar Islam, langsung beliau mengatakan, ya Rasulullah,
tidak saya duduk di tempat untuk memusuhi Anda, untuk musyrik bersama dengan para pembesar orang kafir Quraisy, kecuali di situ akan saya umumkan keislaman saya. Sayyidina Umar bin Khattab didatangi mereka para pemuka. Bahkan Abu Jahal diketuk pintunya, didatangi, menyatakan apa? Dia telah Islam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang dikatakan oleh para ulama ketika para sahabat terjadi khilaf di dalam masalah satu hukum, ketika Sayyidina Umar punya pendapat, yang dipakai pendapat Sayyidina Umar. Kenapa? Karena beliau kalau berpendapat pasti ayatnya jelas, hadisnya kuat. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah salah satu khalifah yang menyebabkan daripada Islam menyebar begitu hebatnya, sampai dikatakan 3/4 dunia telah dikuasai daripada Islam di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan dalam satu hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah dan tidak daripada amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan dibalas sesuai daripada niatnya. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih, siapa orangnya yang hijrahnya untuk kembali kepada Allah, membela Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka hijrah itu dianggap dan dihitung untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa orangnya yang hijrahnya untuk urusan dunia yang akan diperolehnya, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang akan dinikahinya, fa hijratu ila ma hajar ilah, maka hijrahnya sesuai kepada apa yang ditujunya. Perhatikan niat ini. Niat ini adalah dasar utama daripada Islam. Banyak hukum-hukum Islam ini terpaku kepada niat. Kalau niat benar, semuanya jadi benar. Tapi kalau niat keliru, jadi salah semuanya. Bahkan Sayyidina Ali bin Hasan Basri mengatakan, kenapa kita ini ada di surga kok khalidina fiha, kekal selamanya. Padahal surga itu kalau seandainya harus membalas sesuai amalah kita, berapa hari kita beramal? Berapa tahun kita beramal? Maaf, coba kita koreksi. Secara umum mungkin orang umurnya 60 tahun. Kalau satu hari tidurnya 8 jam, berarti kalau umur 60 tahun sama tidur 20 tahun. Ya enggak? Ya beda. Kita pagi tidur berapa? Siang tidur misal 1 jam. Malam jam berapa Anda tidur? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 bangun atau jam 3 bangun. Alhasil secara umum orang tidur satu hari 8 jam, atau 1/3 dari waktunya dalam satu hari. Satu hari berapa jam, Pak? 24 jam. Kalau tidur 8 jam kan berarti 1/3. Lek kula sampean uripe 20 tahun berarti 20 tahun tinggi turu. Ya beda. Sisa 40 tahun. Itu kalau Anda hidupnya berapa tahun? 60 tahun. Sisa 20 tahun buat tidur, tinggal 40 tahun. Kira-kira 40 tahun ibadah semuanya? Halo? Di depan HP ngecek perkara yang gak manfaat berapa jam? Ngobrol ngalor ngidul kita nonton berapa jam? Di warungnya berapa jam? Yang main wifi berapa jam? Di tengah jalannya berapa jam? Ini berapa jam? Ibadahnya berapa? Kok minta surga kekal selamanya? Kok minta surga kekal selamanya? Apa kata Sayyidina Hasan Basri? Inilah pentingnya niat. Inilah efek daripada niat. Sekalipun ibadah kita ini kecil, kita katakan kecil. Ada salat berapa menit? Anda salat berapa menit? 4 menit. Misal Anda fokus kepada Allah berapa menitnya dalam salat? Halo? Apa? 1 menit.
Kok banyak? Fokusnya berapa menit? Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah enggak lihat badan kamu yang sedang rukuk, badan kamu yang sedang sujud, walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Hati kamu kemana saat salat itu? Apa yang kamu pikir kepada Allah saat Anda salat kepada Allah? Idza qama al-'abdu ila salat aqbala ala biwajhi. Kalau seorang hamba itu berdiri untuk salat, Allah menghadap kepada itu hamba. Dihadap Anda dihadap, tapi Anda lari. Ya, dalam satu hadis, ketika ada orang sholat menoleh, tahu menoleh ya? Noleh dengan anggota zahir. Mungkin sholat di masjid ada suara kresek-kresek, dipikir sandal hilang. Oh, aman. Kemudian noleh lagi, aman. Ketika noleh pertama, apa kata Allah? Ya abad, apa-apaan ini? Kamu berdiri menuju sholat kepada aku menghadap kepada kamu. Kenapa kamu noleh? Apakah ada orang yang lebih hebat daripada Allah? Maka kalau dia noleh yang kedua, dikatakan seperti yang pertama. Kalau noleh yang ketiga, Allah pergi daripada sholat Anda. Itu kalau Anda noleh dengan anggota zahir, dengan kepala dan seterusnya. Bagaimana? Padahal yang dilihat oleh Allah bukan zahir kita, tapi hati kita. Waktu sholat hati kita bukan sekedar noleh, tapi pindah nek pasar. Gitu oke? Pindah nek toko, ngecek barang. Pindah nek sawah, pindah nek omah, jalan-jalan di warung kopi, duduk noleh tok minggat. Apa yang kita banggakan? Minta surga khalidina fiha. Berapa ibadah kita? Mana kemurnian? Lihat tuh mereka para sahabat. Ketika udah waktu sholat, Sayyidina Urwah ibn Zubair dinyatakan oleh para dokter, ya Urwah, kaki kamu kena penyakit, harus diamputasi. Kalau enggak menjalar kepada yang satunya. Kata beliau, ya silahkan. Cuman gini, kalau dipotong, Anda harus minum al-muskir, perkara yang memabukkan, supaya nggak sadar waktu dipotong. Katanya nggak sampai, jangan, nggak mau saya. Terus saya punya satu waktu, satu posisi, waktu itu saya sudah tidak merasakan daripada dunia seisinya. Apa itu? Ketika saya sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka. Jadi akhirnya belum mengisari kepada dokter, wahai dokter, kalau saya dalam posisi ini, ambil alat kamu untuk memotong kaki saya. Maka benar, diambil pisaunya untuk mengiris daripada tulang kulitnya. Nyampe kepada dagingnya, ambil pisau yang lain. Nyampe daripada tulangnya, belumnya, ambil gergaji digergaji. Beliau waktu dalam keadaan sholat, dan beliau tidak merasakan itu semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mereka ini. Ini sholat yang sudah kembali kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Benar-benar sholat itu menjadikan apa? Penyejuk hati saya. Mereka kalau udah sholat lalai, sehingga disebutkan hatta tawaramat qadamah. Nabi itu kalau udah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Gak mungkin sholat dengan model kayak gini kalau sholatnya gak nikmat seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sholat masih ada kayak beban ya. Ya benar? Ada beban ya? Mesti ada beban masih ada. Wah, iki imame macane surate dawa iki. Mari ngono tak protes dukno iki ya. Kita ini masih ada nikmat salat kita. Perhatikan mereka. Nah, sehingga Al-Imam Hasan Basri beliau mengatakan, kamu bisa kekal di surga Allah padahal ibadah kamu sedikit dan kecil. Kenapa? Karena kamu tidak punya rencana untuk menjadi orang musyrik. Ya benar? Ada yang punya rencana jadi orang musyrik? Halo, umur sekian saya mau jadi kafir, ada? Ada, waliyadzubillah min. Anda tetap berniat, berazam yang kuat akan terus menjadi orang Islam sehingga surga jadi kekal untuk Anda. Amin Allahumma. Masya Allah, ini pentingnya niat. Niat ini penting, luar biasa sekali. Nanti di tengah-tengah bab ini akan kita baca bagaimana ada orang belum ibadah tapi udah niat tobat. Paham di sini? Udah niat tobat. Maka dalam syarah apa itu Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan ada orang ini hanyut dengan maksiatnya,
hanya dengan maksiatnya. Kemudian di tengah dia mabuk-mabukan, sadar dari mabuk-mabukan. Orang mabuk, Pak. Pernah mabuk, Pak? Belum ya? Pernah tahu ceritanya orang berpengalaman? Katanya orang mabuk itu kalau nggak sampai teler sampai jungkel-jungkel itu berarti belum hebat. Sampai melaku sempoyongan jungkel-jungkel itu baru hebat. Delok cecak koyok boyo itu baru hebat. Ya enggak? Delok got koyok lautan itu baru mabuknya kelas hebat. Yang seperti itu. Ya. Jadi ono got itu bikin, hei laut, ayo budal, blung, baru nih got ya. Baru hebat. Nah, ini mabuk kalau sudah sampai posisi seperti itu baru hebat. Ini ada orang mabuk sampai parah, sampai posisi seperti itu, masuk di got, setelah sadar dirinya dalam keadaan rendah, bajunya penuh dengan kencingnya sendiri, kotor, rendah, hina, di pinggir jalan, dihinakan. Setelah sadar dia berpikir, apakah saya terus seperti ini? Saya telah merendahkan diri saya dengan maksiat kepada Allah. Ini di dunia, belum nanti di akhirat. Ya Allah, kata hatinya, saya akan menyudahi, akan mengakhiri, menutup ini maksiat saya, dan saya pengen gabung kepada saudara saya yang ibadah di sana. Niatnya pengen taubat. Kemudian di sisi lain dia punya kakak, saudara kandung ada di atas sana ibadah, ditadangi setan. Apa kata setan? Ente ini masih muda, kenapa dihabis-habiskan? Ya, coba gabung sama saudara kamu, tuh enak sama perempuan ini dan sebagainya. Ente kesana aja sudah, gabung selama 10 tahun, mari lo tobat beres. Ya enggak? Mari apa? Tobat beres. Kayak kita yang punya remote ya. Ya enggak? Kayak kita yang punya remote punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat beres. Apa? Akhirnya muncul azam. Azam itu apa? Niat yang kuat. Niat yang kuat, pengen bodong turun dari tempat ibadah, bergabung kepada saudaranya bermaksiat. Akhirnya turun. Ternyata di sisi lain, adiknya tadi yang maksiat naik ke atas. Yang di atas turun, terpleset, menimpa yang mau naik. Jatuh bareng ke tanah, mati keduanya. Perhatikan ini, baru ibadah, belum sempat maksiat, tapi punya niat maksiat. Baru maksiat, belum sempat ibadah, masih punya niat mau ibadah. Ternyata yang diambil malaikat rahmat adalah yang punya niat untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diambil malaikat azab yang punya rencana untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi pernah mengatakan, al-qatil wal maktul finnar. Ada orang yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Kok bisa ya Rasulullah? Wa ma balul maktul? Kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kalau yang membunuh jelas anarkis, kejahatan, membunuh, melayangkan nyawa daripada seseorang, harus masuk neraka. Tapi kenapa yang terbunuh harus masuk neraka? Kata Nabi, innahu harisun ala qatlih. Kenapa masuk neraka? Karena dia ambisi untuk membunuh, cuman kalah dhisik. Berarti niat besar untuk membunuh. Waliyadzubillah min. Makanya maksiat itu ojo diniati. Paham di sini? Iki ngaji, mari ini ngono misalnya. Ngono maksiat ya jangan. Paham di sini? Jangan. Masya Allah. Ya, alhasil ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ayo tata niat. Makanya Sayyidatuna Aisyah pernah diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau menata niat banyak, baik itu besar berat. Sayyidatuna Aisyah pernah diajari sama Nabi, Allahumma inni as'aluka kama sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta seperti halnya apa yang pernah diminta oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya Allah, saya berlindung daripada keburukan. Ini doa yang ajarkan Nabi. Daripada keburukan, daripada hal yang tidak baik, seperti Nabi pernah berlindung untuk tidak tertimpa hal yang nggak baik tersebut. Makanya kalau seandainya kita bodoh dalam niat,
nggak bisa menata niat yang baik, mungkin kita bisa ikut. Ya Allah, saya tidak berdakwah, saya tidak bersedekah, saya tidak sholat, saya tidak meramaikan masjid, saya tidak membantu fakir miskin dan sebagainya, kecuali ya Allah saya pengen niat seperti niat Nabi Muhammad SAW, seperti niatnya para ulama-ulama yang soleh, seperti niatnya para guru-guru kami. Ya Allah, semoga apa? Kita dimasukkan kepada niat mereka. Kenapa? Hanya karena niat baik. Subhanallah, Allah akan berikan pahala kepada kita. Di zaman Bani Israel ada seseorang jalan. Ya, di waktu itu musim paceklik. Sudah banyak kelaparan, banyak orang ini gelempang dalam keadaan kelaparan. Dia melihat ada satu gundukan daripada pasir. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, laukana hadir ramal, kalau seadanya ini pasir menjadi beras, menjadi gandum, menjadi roti, menjadi daging, menjadi makanan, akan saya bagi kepada orang-orang yang kelaparan itu ya Allah. Niat kuat, langsung turun wahyu kepada Nabi daripada orang tersebut untuk disampaikan kepadanya, untuk dikabarkan gembira kepadanya. Apa? Allah telah menerima sedekah daripada satu gundukan daripada beras atau makanan. Maka ketika Nabi itu mencari orang tersebut dan disampaikan sedekahnya dia diterima, maka orang itu menjawab, ya Nabi Allah, saya belum bersedekah, saya belum keluarkan, saya nggak punya apa-apa, tetapi wahyunya seperti itu. Maka Allah bertanya, ya Allah, kok katanya dia belum sedekah? Maka dijawab dan disampaikan lagi, innahu nawah, tapi dia sudah meniatkannya. Perhatikan di sini, niat ini penting. Makanya maaf ya, kadang-kadang ada orang dia nggak maksiat bukan karena nggak berani, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena nggak punya modal. Halo, ada nggak? Wis tuwa, elek, loroan pisan ya. Tapi nek atine batin, corok enom, duwe aku ngeboking aku ya. Hah? Dia nggak maksiat bukan karena apa, tapi nggak ada modal. Hati-hati nih. Ada 4 golongan. Ya, yang satu ahlul khair. Dia punya harta banyak. Dia punya kesempatan untuk meninfakkan, mendermakan. Dia punya ilmu banyak. Dia ada kesempatan untuk menyampaikan terus. Maka dia dapat. Ya, yang pertama. Karena dia punya harta dan punya ilmu, dan dia berjalan sesuai daripada harta dan ilmunya. Yang kedua, nggak punya ilmu, juga nggak punya harta, tapi melihat ada orang baik, punya ilmu, punya harta, terus membantu kepada orang lain. Nek ati mek nangis, ya Allah, lek aku duwe koyo kae, aku akan lebih hebat. Aku akan bersedekah, aku akan membantu siang malam dan sebagainya. Subhanallah, lelaki ini disamakan kepada orang yang pertama. Lelaki tadi apa? Disamakan kepada orang yang pertama. Kenapa? Punya niat yang kuat. Tapi yang ketiga dan keempat, waliyadzubillah min dalik, dia punya harta, punya ketampanan, kecantikan, bukan membela Allah, tapi hanyut kepada maksiat. Terus gampangane ngelirik uang gampang katut wis. Duwe modal ya diusung pisan. Ya duwe duit mobil api. Ya enggak? Hah? Maka dia terus hanyut kepada maksiat. Maksiat sing pede ontel, nggawa brok, ngoten nggih. Klambine suwek, keringetan terus, ndelok wong sugih, gandengi cewek misale, batin. Lah aku duwe tak renteng luwih akeh to kae. Lah di sini. Waliyadzubillah min dalik. Iki soro sing nomor 4 iki, Pak. Durung lakoni. Belum dia berbuat maksiat, tapi niatnya buruk dan kuat untuk maksiat. Hati-hati, dimasukkan kepada golongan yang nomor 3. Maka Masya Allah, maaf, niat baik itu mudah, ringan, nggak pakai biaya, nggak keluar keringat. Ya benar? Mudah, ringan, nggak ada biaya, nggak pakai pulsa, nggak keluarkan keringat, ya benar. Tapi kalau Anda terbiasa ngikutin nafsu, nggak mudah muncul niat baik tersebut. Berarti kan Anda ini targetnya cuma satu, materi, kedudukan, duit, pangkat. Apa kata Nabi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah.
Cinta dunia sumber malapetaka, sumber dosa, sumber maksiat, sumber menentang Allah, sumber-sumber daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda selalu targetnya duniawiyah, materi, uang, kedudukan, mau niat baik berat. Ya benda? Ya benda? Oh, saya mau Jumatan di Masjid Kubah. Oh, untuk gratisan sego misalnya. Sego nih sing kaya berapa? Paham ya? Terbiasa nurutin nafsu. Iya, terbiasa nurutin nafsu. Berat untuk niat baik. Yang dipikir cuma materi. Ada apa-apa, ono untungnya apa enggak? Ada apa-apa, ada untungnya apa enggak? Saya dapat apa? Saya dapat apa? Tapi bagaimana kalau kita bisa menekan itu nafsu, bisa mengalahkan? Makanya surga itu didapati oleh orang yang biasa menekan nafsu. Sehingga Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan. Ahli tafsir mengatakan albir bimana jannah. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan albir surga hatta tunfikun, sampai kamu siap meninfakkan mimma tuhibun, apa yang kamu cintai. Kita ini kalau cinta sesuatu, kita paksa, kita keluarkan, berat apa enggak? Berat apa enggak? Makanya sedekah, amal yang paling besar pahalanya, yang paling menekan kepada nafsu. Paham di sini? Paling menekan kepada nafsu. Sehingga sedekah yang paling istimewa di saat Anda butuh, di saat Anda khawatir miskin, di saat Anda khawatir melarat, di saat Anda khawatir kalau Anda keluarkan akan terjadi ini dan itu, justru Anda paksa dan Anda keluarkan. Itu sedekah yang pahalanya banyak. Jelas? Tapi lewat soto neme sampan telung dino waleh ngenget wis aras-arasen ditokno. Iki tutup sedekah iki. Paham di sini? Wis blenger soto, wis blenger rawon, wis dinget telung dino aras-arasen mambu wis munek-munek akhir-akhir ditokne. Lah iki tutup sedekah. Ya sedekah, Pak, tapi orang ini iki, Pak. Paham ini? Tapi misalnya teko soto sak piring setahun bayangnya soto, teko sak piring enek bersamaan ana wong njaluk sampean weh nih. Nah, pahalanya besar ini. Paham di sini? Makanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga sebelum siap berinfak sesuatu yang Anda sukai atau yang menurut nafsu Anda adalah nikmat. Masya Allah. Nah, sekali lagi semoga dengan majelis ini Allah tuntun kepada kita semuanya untuk diperbaiki niat kita semuanya, menjadi kita orang-orang yang ikhlas, tidak ada tujuan dalam ibadah, berdakwah, menyebarkan ilmu, bersedekah, membantu orang lain kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Isya? Sudah Isya? Sedikit.